Lu sadar gak sih? Hidup sekarang tuh kayak gak ada jedanya. Kerja, ngeluh, healing, terus kerja lagi. Lu buka HP, lihat orang sukses umur 23 udah punya rumah. Sementara lu baru bisa bangun jam 9. Terus ngebatin, kok gue gini amat ya? Tiap hari kepala lu penuh dengan to-do list, tapi hati lu kosong. Ibaratnya nih, lu lapar bukan karena butuh makan, tapi karena gak ada hal yang benar-benar ngenyangin. Makanya, kadang solusinya tuh bukan self-improvement, tapi cuma semangkok mie ayam, jam 2 siang, yang lu makan pelan-pelan sambil gak mikirin apa-apa. Bisa jadi, itu momen paling hidup yang lu punya. Dari kecil, lu diajarin kalau sukses itu hasil kerja keras. Padahal, banyak orang kerja keras, tapi tetap miskin. Karena strukturnya udah gak adil dari awal. Kita hidup di dunia yang lebih menghargai branding dibanding isi kepala. Yang bisa ngomong kenceng, bisa dapat panggung. Sedangkan yang diem, dianggap gagal. Dan lo tahu, lo gak gagal. Lo cuman belum punya mic aja. Kehidupan sekarang tuh kayak lomba maraton, tapi startnya beda-beda. Yang satu udah di kilometer 10 nih. Sedangkan lo baru disuruh pakai sepatu. Tapi yang lucu, kita semua disuruh cepet lari biar gak ketinggalan. Padahal gak semua orang pengen lomba. Kadang lu cuma pengen jalan sambil nyari angin doang. Lu pernah gak ngerasa bersalah waktu gak ngapa-ngapain? Kayak anjir gue buang waktu banget. Padahal justru di saat lu diem nih, pikiran lu kerja paling jujur. Kita hidup di generasi yang takut istirahat. Kita butuh notifikasi biar ngerasa berarti. Padahal otak lo cuma minta istirahat, bukan motivasi. Produktivitas itu penting. Tapi kalau lo sibuk terus tanpa arah, itu bukan hidup. Itu cuma nunda kegelisahan doang. Kadang diam itu bukan malas kok, tapi bentuk lain dari penyembuhan. Dunia sekarang tuh kayak buffet. Semua orang bilang, ambil aja semua yang lo mau. Tapi makin banyak yang lo ambil, makin susah lo nelen. Lo pengen sukses, bahagia, sehat, punya waktu, tapi juga pengen rebahan. Semuanya lo kejar, tapi gak ada yang lo rasain beneran. Kita tuh hidup di era FOMO eksistensial. Takut banget nih ketinggalan sesuatu yang bahkan kita gak ngerti tuh kenapa itu penting. Padahal ya, kalau lo pikir-pikir, lo gak harus punya semua hal. Kadang yang lo butuh itu cuma satu hal yang beneran lo bisa nikmatin. Dan gak usah minta maaf buat itu. Orang tua kita dulu hidup di mode bertahan. Mereka nabung tuh buat bertahan, bukan buat mimpi. Dan rasa takut itu nurun ke kita. Makanya lo panik tiap kali lihat saldo tinggal 100.000, walau gaji lo udah jauh lebih tinggi. Kita tumbuh di dunia yang ngajarin uang itu sama dengan aman. Padahal kadang yang bikin lo gak tenang bukan kurangnya uang, tapi pikiran lo yang gak pernah percaya kalau lo aman. Kita sadar, kita lagi nyembah rasa takut yang sama kayak orang tua kita waktu mereka miskin. Lo dulu nih naik gaji, seneng tuh. Sekarang naik gaji lagi, tapi rasanya ya biasa aja. Karena tiap kali lo naik kelas, standar lo tuh juga ikut naik. Lo gak pernah ngerasa cukup. Karena emang dunia ini dibangun biar lo selalu pengen lebih. Itu sebabnya tuh banyak orang kelihatan berhasil banget, tapi matanya kosong. Hidup lo naik, tapi hati lo stuck. Dan semua orang sibuk pura-pura bahagia, biar gak kelihatan kalah. Padahal gak ada yang beneran menang di dunia yang lagi kebakaran, chaos banget kayak sekarang. Sekarang tuh, healing tuh jadi lomba juga loh. Lo lihat orang ke Bali, lo ngerasa harus ikut healing juga. Padahal healing tuh bukan tempat, tapi proses. Gak ada timeline buat lo pulih. Kadang lo cuma butuh nangis 3 hari tanpa alasan, dan itu boleh-boleh aja. Yang penting bukan seberapa cepat lo sembuh, tapi seberapa lo jujur sama diri sendiri. Ya kalau lo sekarang emang lagi berantakan. Karena orang yang pura-pura kuat itu
ujungnya ya cuma nambah luka baru, nambah sakit baru. Ya kayak yang lo tahu nih, dunia tuh emang gak adil. Ada yang lahir dari keluarga kaya banget, ada yang lahir dari utang. Tapi ya lo gak bisa terus-terus nyalahin diri lo, karena gak bisa nyamain startnya kayak orang lain. Yang penting tuh bukan lo di posisi mana atau lo di mana, tapi lo tetap jalan. Bahkan pelan pun juga gak apa-apa. Karena gak semua orang nih ditakdirkan buat finish duluan. Kadang lo cuma ditakdirin buat ngerti jalan yang lo lewatin. Dan itu udah jauh lebih berharga dibanding yang sering dianggap kemenangan. Lo gak butuh motivasi, lo butuh momen kecil yang nyata. Kayak minum kopi hitam nih pagi-pagi, terus makan mie ayam sambil ngeliatin langit mendung gitu. Atau denger lagu jadul di kamar lo yang berantakan. Kita tuh udah lupa rasanya menikmati hal-hal kecil karena semuanya tuh harus berarti. Padahal kadang hal yang gak penting justru yang paling nyembuhin. Hidup gak harus jadi project yang gede banget. Kadang cukup lo ngerasa hari ini tuh gak seburuk itu tuh udah cukup. Kita tuh sering banget ngerasa ketinggalan. Tapi siapa yang bilang kita harus nyampe duluan? Hidup tuh bukan lomba. Dan waktu gak punya garis finish. Mungkin sekarang lo belum tahu nih arah hidup lo bakal kemana. Ya gak apa-apa. Lo gak harus ngerti segalanya buat bisa menikmati secangkir kopi atau jalan-jalan sore. Kadang lo gak perlu menang buat ngerasa cukup. Lo cuma perlu berhenti ngebandingin langkah lo sama orang lain. Dan kalau lo bisa tenang, walau dunia ini ribut banget, mungkin itu artinya lo udah jauh lebih berhasil dibanding yang lo kira. Jadi kalau besok lo masih stres, ya udah makan mie ayam aja dulu. Kadang tuh jawaban hidup ya sesimpel itu.